analisis, dapatkan kesimpulannya. Nah, menggunakan analisis itulah kita mulai masuk ke statistika yang sedikit modern atau di statistika inferensia. Nah, lalu bagaimana dengan statistika yang lebih modern lagi? Kalau contohnya tadi itu kan pasar, ada pasar tradisional, pasar modern seperti supermarket, lalu ada SOFI, ya SOFI yang lebih tingginya lagi daripada pasar modern. Nah, kalau statistika yang lebih modern lagi daripada statistika inferensia adalah data science. Data science, ya. Mungkin beberapa orang udah pernah dengar tentang data science, tapi tidak banyak juga yang belum, tidak sedikit juga yang belum mengetahui apa itu data science dan bagaimana data science itu gambarannya seperti apa sih. Nah, nanti kita akan sedikit ya membicarakan itu ke depannya di pertemuan kali ini, karena data science ini sangat berhubungan erat sekali dengan statistika. Nah, sehingga saya bisa dapat simpulkan bahwa statistika yang modern saat ini ya, itu adalah data science ya. Meskipun pada penerapannya ya, statistika dan data science itu adalah suatu ilmu yang berbeda. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang statistika yang modern saat ini, data science itulah yang adalah bentuk dari statistika yang modern. Mungkin dulu tidak banyak orang tahu tentang statistika, orang tahunya tentang matematika ya, matematika, hingga akhirnya muncul statistika sebagai saingannya matematika. Nah, seiring berkembangnya zaman juga ya, berkembangnya zaman saat ini pun statistika mulai akan tergeserkan seperti matematika ya, seperti matematika dengan adanya data science ini ya. Karena data science ini akan menjadi ilmu baru ke depannya dan sangat dibutuhkan di era saat ini dan saat nanti ya. Jadi istilahnya keberadaannya ini data science ya seperti statistika dulu terhadap matematika. Kan awalnya matematika adalah induk dari segala ilmu ya, induk dari segala ilmu membutuhkan matematika. Lalu turunannya ada statistika, ya statistika muncul dengan lebih fokus kepada hal-hal yang probabilistik ya, atau tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Makanya nanti di statistika kita juga belajar tentang peluang, tentang probabilitas ya. Nah, era sekarang yang akan menjadi turunan dari statistika adalah data science ya, data science. Banyak sekali hal-hal yang ibaratkan di data science itu melibatkan statistika, namun harus dikawini atau dibarengi ya, dikawinkan dengan teknologi informatika. Nah, sehingga di data science ini ya pekerjaannya seperti orang statistikawan, tapi harus membutuhkan skill programming atau teknik informatika ya. Nah, sehingga skill-skill yang dibutuhkan di data science ini adalah skill analisis, programming, creativity, dan complex problem solving ya. Yang mana semuanya ini, keempat hal ini salah satu contoh yang dibutuhkan untuk statistika modern. Skill analisisnya dari statistika, programmingnya dari TI atau ilmu komputer. Kreativitas ini harus bagaimana kita menggambarkan data itu, memvisualisasinya secara menarik.
dan juga kompleks problem solving. Dari segitu banyak data yang akan kita temukan di depan mata, kita akan disuguhkan bagaimana kita bisa memecahkan problem atau masalah dari data itu. Jadi hal 4 ini skill-nya ini harus dipenuhi nih sama anak-anak statistika. Sehingga data science ini adalah bentuk dari statistika yang modern. Oke, kita akan bahas beberapa gambaran proses di statistika, dan ini mungkin belum diketahui sama anak-anak 2001. Ya, ini saya akan spill sedikit ya teman-teman 2021, bahwa di statistika itu ada prosesnya. Nanti yang pertama kita harus menentukan hipotesis, taraf kepercayaan, kemudian statistik uji, daerah kritis, statistika hitung, dan pada akhirnya keputusan dan kesimpulan. Ini 6 tahap ini akan kalian temui di semester 2, semester 3, 4, sampai semester akhir, di tugas akhir kalian. 6 tahap ini akan sangat menjadi makanan sehari-hari kita. Kalian nanti bakal tidak akan bosannya menulis 4 tahap ini di lembar. Kalau dulu sih saya lembar folio ya, lembar folio ada beberapa banyak analisis ya, sebanyak itu juga lah kita tuliskan tahap-tahapan ini. Oke, kelihatannya tahapan-tahapan ini panjang ya, panjang sekali, 6 tahap, tapi sebenarnya tidak terlalu panjang juga ya, hanya mungkin sekitar seperempat dari polio itu saja yang kita butuhkan. Kita tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Dari hipotesis itu, setelah itu kita tentukan taraf kepercayaan, seberapa percaya sih kita dengan penelitian kita nanti, dan kemudian statistik uji, bagaimana sih nanti data ini kita uji menggunakan statistika uji yang seperti apa. Dari statistika uji itu kita akan menentukan daerah kritisnya ya. Daerah kritis apa yang akan menerima H0, akan menerima H1 atau hipotesis alternatif ya. Kemudian kita udah tentukan daerah kritisnya, kemudian kita hitung data-datanya menggunakan statistika uji yang udah kita tentukan sebelumnya. Dan pada akhirnya kita putuskan dan kita simpulkan penelitian kita. Itu proses-proses yang ada di statistika. Nah, bagaimana di data science? Ada 6 langkah juga sebenarnya di data science, ya, di statistika yang modern ini. Ya. Penentuan masalah, ya, ini hampir sama seperti hipotesis. Kita harus menentukan dulu masalahnya seperti apa dari data-datanya itu, yang akan kita tentukan yang akan kita ambil kesimpulannya nanti dari masalah yang seperti apa. Nah, jadi ditentukan masalahnya. Pengumpulan data, oke. Eksplorasi data. Nah, eksplorasi data ini sebenarnya adalah tahap-tahapan yang ada di atas ini, di statistika ini. Eksplorasi data dan analisis data ini ya 6 tahap dari statistika ini tadi, ya. Kemudian setelah analisis data, eksplorasi data, analisis data, lalu divisualisasi. Visualisasi, dan terakhir adalah aksi dan keputusan. Nah, aksi dan keputusan ini hampir sama ya seperti keputusan dan kesimpulan yang ada di statistika di atas. Nah, ini adalah gambaran tahap proses di statistika dan data science ya, yang mana dua hal ini sama dan keterkaitan ya. Kalau di data science akan ada namanya proses pengumpulan data terlebih dahulu. Ya, kalau di statistika kan sebelum proses ini kita udah punya datanya tuh kan. Nah, kalau di data science kita ada visualisasi di 2 tahap sebelum akhir. Nah, di statistika sebelum tahap ini pun kita juga harus mau visualisasi datanya. Dengan cara apa? Dengan cara statistika deskriptif itu tadi. Statistika yang tradisional saya bilang tadi di awal ya.